Halo semuanya, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai biopeptisida dan ionik liquid. Nah, ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian, kemudian yang kedua ada tujuan, dan yang terakhir ada penerapan biopeptisida dan ionik liquid. Nah, kita akan cari tahu dulu apa itu biopeptisida dan ionik liquid. Nah, biopeptisida ini adalah zat hidup yang dapat mengatasi hama. Biopeptisida sendiri terdiri atas 3 subkata, ada bio yang merujuk pada kehidupan, kemudian pes yang merujuk pada organisme pengganggu yang dapat menyebabkan penyakit dan juga kematian, dan juga sida yang diartikan sebagai pembunuh. Kemudian ionik liquid atau juga dikenal sebagai cairan ionik adalah kadar garam dalam keadaan cair, yang mana terdiri atas ion kation organik dan juga anion poliatomik organik atau anorganik. Lalu bagaimana tujuan keduanya? Tujuannya dari biopeptisida dan ionik liquid adalah meminimalisasi produk samping yang boros, kemudian ada pemulihan produk dengan energi rendah, konversi dalam kondisi ringan yang diinginkan, dan sering dicapai dengan konversi biologis. Kemudian bagaimana penerapannya? Nah, jika dilihat dari penerapan biopestisida, itu yang pertama ada Kemudian bagaimana penerapannya? Nah, penerapan dari biopeptisida bisa dilihat adanya bioinsektisida. Nah, bioinsektisida ini merujuk pada semua makhluk hidup, baik itu bakteri, virus, jamur, kemudian protozoa, tanaman dan hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengontrol hama terutama pada serangga. Kemudian biofungisida. Nah, untuk biofungisida ini adalah kategori organisme hidup yang dapat digunakan untuk mengatur jamur yang biasanya menjadi penyebab kerusakan pada tanaman, hewan, dan juga pada manusia. Selanjutnya ada bioherbisida. Nah, untuk bioherbisida ini adalah makhluk hidup yang dapat digunakan dalam pengendalian tumbuhan gulma atau tumbuhan pengganggu, seperti contohnya eseng gondok. Nah, kemudian pada peran dari ionik liquid ada beberapa hal. Yang pertama itu sebagai pelumas otomotif. Nah, jika dilihat dari pelumas otomotif, ini merupakan senyawa kimia cair yang digunakan pada 2 objek yang bergerak untuk mengurangi adanya gesekan. Kemudian ada pengolahan limbah nuklir. Nah, untuk limbah nuklir ini merujuk pada substansi atau materi bekas, terutama pada peralatan yang terpapar radioaktif dari aktivitas nuklir. Selanjutnya ada ekstraksi dan pemisahan. Pada ekstraksi ini merupakan proses pengambilan atau pemisahan zat juga komponen tertentu dari suatu campuran atau juga bahan mentahnya. Kemudian ada peranannya sebagai penyerap gas CO2. Nah, penyerapan ini adalah proses di mana gas karbon dioksida akan diserap atau diambil dari atmosfer oleh berbagai entitas, baik itu tumbuhan, kemudian juga laut, dan ada juga menggunakan bahan kimia tertentu. Nah, katalis atau katalitik. Nah, reaksi katalitik ini adalah reaksi kimia yang mana kecepatan reaksinya ini ditingkatkan oleh kehadiran proses katalis. Kemudian ada baterai. Nah, baterai ini yang merupakan penerapan dari ion liquid ini biasanya akan lebih aman karena cairan ionik memiliki stabilitas elektrokimia yang lebar. Kemudian stabilitasnya juga thermalnya memiliki kualitas yang tinggi. Kemudian bersifat non polaritif dan non plasmabilitas sehingga aman untuk digunakan.
Selanjutnya ada sintesis nanopartikel. Nah, cairan ionik ini digunakan sebagai sintesis nanopartikel, memiliki sifat-sifat yang dapat berfungsi sebagai agen pelindung dan juga agen pereduksi. Selanjutnya ada pemurnian alkohol. Nah, pemurnian alkohol ini merupakan proses untuk dapat menghilangkan kontaminasi atau zat-zat yang tidak diinginkan yang terdapat pada alkohol itu sendiri. Selanjutnya ada sel bahan bakar. Nah, pada sel bahan bakar ini digunakan untuk memfasilitasi reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen yang akan menghasilkan listrik. Selanjutnya ada kromatografi gas. Nah, pada kromatografi gas merupakan cara untuk memisahkan campuran yang didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen campurannya. Dan yang terakhir, di bidang industri farmasi, cairan ionik ini digunakan sebagai pelarut alternatif untuk dapat menggantikan pelarut organik yang berbahaya atau juga tidak ramah lingkungan dalam proses produksi dan formulasi obat. Nah, sekian pemaparan saya mengenai biopeptisida dan ionik liquid. Jika masih ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.